Selamat siang semuanya. Selamat siang, Kita Pak. akan bahas mengenai manajemen keuangan. Yang cuma sebelumnya kita akan mereview dulu mengenai ininya, RPS-nya. Sebentar, RPS-nya sekarang ya. Oke. Saya share dulu ini materinya. Ya, ya kelihatan ya materinya ya, share-nya. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Jadi kamu akan belajar ini aja nih semua nih mengenai manajemen keuangan, mengenai peranan dan lingkungan bisnis, manajemen keuangan, terus instrumen keuangan, memahami konsep dan analisis laporan keuangan, analisis arus kas, waktu dan uang, time value of money, terus juga pengembalian risiko, risk and return. Ini yang ketujuh tuh capital asset pricing model, yang ke-8 tuh cost of capital, biaya modal, yang ke-9 kriteria investment kriteria. Nah, yang lainnya tuh seperti working capital, cash management, piutang, manajemen piutang, terus likuiditas. Itu yang akan dibahas kalau di manajemen keuangan semuanya. Sekarang saya akan bahas mengenai langsung ke bab satunya ya. Ini mengenai peranan dan lingkungan bisnis manajemen keuangan. Kalau ini udah kelihatan di share-nya ada lingkungan bisnis. Sudah, Pak. Kelihatan lingkungan bisnis Kelihatan, ya? Pak. Oke. Kalau orang lingkungan bisnis pasti dia akan ngomong perusahaan ya. Perusahaan. Perusahaan itu ada undang-undangnya. Undang-undang perusahaan itu tahun 40 tahun 2007 ya. Itu jadi kalau kamu mau bisnis harus punya perusahaan. Bisa juga perorangan, cuma akan lebih bagus kalau perusahaan. Soalnya perusahaan itu entitas bisnis tersendiri. Jadi apa status hukumnya itu terpisah dari pribadi orangnya. Kalau ada bentuk perusahaan, makanya perusahaan itu selalu didirikan oleh dua orang atau lebih. Ada yang disebut modal dasar, cuman kamu nggak perlu modal ke semuanya. Modalnya disetor sebanyak 25% aja. Dan yang paling bertinggi posisi dalam perusahaan itu adalah rapat umum pemegang saham ya. Nanti organnya apa aja di perusahaan itu ada pemegang saham, ada direksi, ada dewan komisaris. Nah, yang menjalankan hari-harian itu adalah direksi yang mengawasi dewan komisaris. Dan perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial ya, agar lingkungan, jadi perusahaan itu punya tanggung jawabnya apa? Dia tidak boleh melanggar hukum aturan yang berlaku di daerah setempat. Dan dia harus kalau bisa membawa keuntungan buat semua orang, baik perusahaan, masyarakat, komunitas, dan lingkungan hidup sekitarnya. Perusahaan ini ada macam-macam, ada perusahaan publik, ada perusahaan perorangan. Perusahaan publik itu adalah jika perusahaan itu menjual sahamnya di bursa saham, di bursa, jadi dia terdaftar di bursa, udah mendapat persetujuan dari otoritas bursa, ada konsultannya, nanti banyak konsultan yang berhubungan dengan mereka semuanya. Terus juga perusahaan tuh biasanya tujuannya untuk apa sih, kegiatan usaha itu biasanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang, terus tidak tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan biasanya tidak bertentangan dengan kesusilaan. Ingat, pemegang saham perseroan itu tidak bertanggung jawab secara pribadi. Dia hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dikeluarkan dari sahamnya saja. Kalau kalau perusahaan perseorangan itu tanggung jawab renteng. Artinya tanggung jawab renteng, jika perusahaan rugi maka dia akan menanggung dengan seluruh harta kekayaan pribadinya. Itu ada bedanya perusahaan perorangan dan perusahaan yang PT ya, saham ya. Nah, ini contoh ini dari data BPS. Jadi seluruh itu ada lapangan usahanya, terus usaha UMK itu usaha menengah kecil, dan UMB itu usaha menengah besar. Kalau kamu lihat di seluruh Indonesia ya, itu jumlah dari manajer yang usaha menengah besar itu cuma 1,67% dari semua bisnis yang ada di Indonesia. Jadi masih kecil banget gitu.
Sementara menengah kecilnya, UMKM-nya sendiri udah 98%. Jadi makanya Indonesia perlu banyak pengusaha agar dia membuka lapangan kerja yang besar. Ini dari data BPS kelihatan nih. Nah, ini data selanjutnya nih, jumlah perusahaan di Indonesia. Lebih kecil lagi, lebih detail ya. Ada mikro, kecil, menengah, besar. Nah, kalau kita lihat dari data ini, yang besar tuh cuma 0,2%, yang menengah 0,53%, yang kecil 15,84%, yang kecil sekali 83,43%. Nah, ini baru data terakhir. Nah, sekarang makanya kita perlu banyak perusahaan besar. Kalau perusahaan mikro kecil, ini tenaga kerjanya yang ditampung nggak bisa besar. Yang membedakan perusahaan mikro, kecil, menengah, besar itu biasanya adalah modalnya dan omset perusahaannya. Kita lanjut ke lingkungan usaha dan dari perusahaan. Ini bukan perusahaan yang keuangan ya. Ini di sini ada perusahaan, kalau kamu lihat yang di tengah perusahaan ini setiap perusahaan pasti ada namanya konsumen, karena dia menghasilkan barang, jasa untuk dijual ke konsumen. Tapi dia juga perlu supplier yang mensuplai bahan-bahan baku mereka. Nah, dunia keuangan itu seperti apa? Dari supplier ke perusahaan dan perusahaan ke konsumen, itu pasti ada yang namanya transaksi keuangan. Nah, ini ya disebutlah FI, ini adalah financial intermediary, jadi financial yang berhubungan dengan keuangan. Misalnya dari supplier ke perusahaan, dia akan menjual jasa atau barangnya ke perusahaan, dan perusahaan akan membeli barang itu. Nah, dia akan bayar. Ini financial intermediary bisa macam-macam, ini bisa bank, bisa jasa, bisa yang lewat bursa saham, bisa bank biasa itu. Ini financial intermediary. Jadi pasar uang, pasar modal, ini financial intermediary di sini. Cuman kita fokus ke keseluruhannya dulu aja, belum masuk ke detailnya. Nah, sama juga perusahaan kalau menjual barangnya atau jasanya ke konsumen, dia pasti akan menjual barang konsumen dan dia akan menerima imbal jasa dari penjualannya itu. Biasanya melewat financial intermediary. Ini baru lingkungan usaha. Semua ini sangat dipengaruhi oleh teknologi, ya enggak? Kalau nggak ada teknologi, mungkin tidak akan seperti ini. Orang masih trading, masih memakai uang, cash, segala macam. Justru akan mempersulit. Ini contoh aliran uangnya. Jadi dari financial market, dari penabung, financial market dari mana dapat uangnya? Dari financial intermediaries. Financial intermediaries dapat dari mana uangnya? Dia akan mendapat penabung. Nah, penabung menabung uangnya di financial intermediaries, di bank atau di asuransi atau di lembaga investment yang lain. Nah, yang nabung itu bukan cuma rakyat biasa, pemerintah juga nabung, rumah tangga juga nabung, perusahaan asing atau orang asing juga ikut nabung di sini. Jadi di sini campur aduk, duitnya dikumpulkan, yang kecil-kecil akan menjadi besar dan dia bisa membiayai perusahaan-perusahaan yang besar, yang membutuhkan modal yang besar. Peminjamnya ini macam-macam, ada perusahaan, pemerintah juga minjam, rumah tangga juga meminjam. Perusahaan minjamnya dalam rangka apa? Dalam rangka working capital. Pemerintah minjamnya apa? Kalau pemerintah kekurangan pembiayaan, dia akan minta swasta ikut membiayai pembiayaan perusahaan. Rumah tangga minjam. Nah, ini biasanya tapi kecil ya. Biasanya rumah tangga meminjam ke bank untuk ini konsumen ya. Konsumen biasanya kan ada beli KPR, terus memiliki kendaraan, macam-macam. Nah, asing juga sama. Jadi bisa perusahaan biasanya. Kalau pribadi asingnya sendiri kayaknya nggak bisa di Indonesia. Nah, namanya manajemen keuangan pasti diikat perusahaan korporasi. Ini korporasi atau perusahaan ya, selalu dibagi-bagi menjadi divisi-divisi. Nah, masing-masing divisi ini mungkin bisa mempunyai departemen-departemen seperti pemasaran, sumber daya, manufaktur, dan keuangan. Ini divisi di sini misalnya contohnya ya, korporasinya PTX. Divisinya ada divisi B, divisi A, divisi C. Paling gampang nih misalnya eh, korporasi misalnya yang besar sekarang apa? Misalnya paling besar paling kelihatan contohnya tuh sebentar. Paling besar contohnya tuh misalnya grupnya Salim Group. Salim Group dia punya divisi apa? Misalnya divisi food and beverage. Nah, dia punya tuh Indomie di sini kan.
Nah, Indomie ini di sini. Nah, ini Indomie ini punya sendiri nanti pemasarannya sendiri, sumber dayanya sendiri, pabriknya juga sendiri, keuangannya juga sendiri. Dan itu dia punya lagi yang lain di sini apa? Misalnya bank. Kalau bank dulu BCA itu termasuk pemiliknya dulu Salim gitu ya. Nah, kalau retail dia punya juga retail di sini, mungkin saya divisi retail dia punya juga Indomaret ya, Pak. Dia punya juga namanya Indomarko segala macam ini ada di sini nih. Itu yang disebut korporasi. Nanti kalau kamu belajar manajemen yang lebih tinggi lagi akan belajar namanya konglomerasi. Masing-masing perusahaan tuh pasti punya bisnisnya apa. Terus juga masing-masing divisi punya juga tujuannya, strategi bisnis seperti apa. Jadi mereka berkompetisi. Apakah masing-masing divisi ini bisa sama? Bisa aja. Jadi mungkin BCA punya, anggaplah BCA punyanya Salim Group, yang di tempat lain juga mungkin ada lagi bank punya Salim Group, punya Salim Group juga. Jadi mereka akan saling berkompetisi. Di bawah ini juga strategi fungsionalnya, bagian pemasarannya. Ini semua nih bagian yang paling bawah nih pemasaran, sumber daya, manufaktur dan keuangan tuh dia harus inline dengan tujuan dan visi misinya divisi divisi B, sorry. Divisi B juga harus menunjang visi misi korporasinya. Ini terus berjenjang ke atas sampai nanti menjadi lebih simpel, menjadi satu kesatuan simpel. Terus yang kedua di sini ini dalam sisi perusahaan ya, dalam sisi perusahaan manajemen keuangan selalu ada 3 bagian ya. Ada investasi, ada pembiayaan, ada kebijakan manajemen atau dividen. Investasi itu putusan investasi, misalnya bisnis mau masuk di investasi apa. Apakah kita harus 100% pembiayaan sendiri kan enggak. Investasinya itu investasi, bisa aja investasi sebagian kita sendiri uangnya, pembiayaannya sebagian kita, sebagian dari luar. Investasinya misalnya investasi di dunia apa? Dunia retail. Ya udah kita harus punya dunia retail, mau bikin pabrik apa? Misalnya mau bikin perkebunan kelapa sawit. Investasinya di kelapa sawit. Kita harus memenuhi semua kriteria investasi di kelapa sawit. Banyak nggak yang berhubungan dengan investasi? Banyak. Ada aturan legalnya, ada aturan lingkungan hidupnya, itu keputusan investasi itu adanya di situ. Nah, terus untuk membiayainya, harus ada keputusan pembiayaan. Itu juga apakah menggunakan uang sendiri atau pinjaman bank dari dalam negeri atau luar negeri atau mungkin pinjaman dari venture capital atau pemodal lain. Nah, ini keputusan pembiayaan. Yang terakhir kebijakan dividen untuk keputusan manajemen. Kebijakan dividen itu biasanya hasil yang akan diperoleh pemegang saham berupa dividen dan itu harus persetujuan oleh direksi manajemen. Nah, kalau di sebelah kanannya itu tidak semua keputusan, tidak semua perusahaan selalu membagi dividen tiap tahun ya. Dividen itu dibagi tiap tahun. Ya bisa juga 6 bulan tergantung keputusan manajemen semua. Di sebelah kanannya itu lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Keputusan investasi, mana yang merupakan keputusan investasi, mana yang keputusan pembiayaan, dan mana juga yang keputusan manajemen. Ingat, kebijakan dividen itu adalah keputusan manajemen ya. Jadi yang menentukan ada dividen atau tidak dalam tahun tersebut yang menentukan adalah manajemen. Manajemen akan melihat perusahaan untung atau rugi dan ada aturannya dividen. Jadi kalau di akte perusahaan itu ada aturan dividen biasanya 20% dari laba yang diperoleh tahun itu akan ditahan di perusahaan. Sisanya bisa dibagi sebagai dividen atau tergantung keputusan manajemen mau diapakan. Dalam dunia manajemen ada yang namanya CFO atau setara sama dengan direktur keuangan. Nah, investment decision, financing decision, perusahaan manajemen itu selalu melibatkan keuangan. CFO itu adalah Chief Financial Officer. Itu mostly fokus ke keuangan. Adakah yang chief yang lain? Ada. Misalnya Chief Executive Officer. Chief Executive Officer biasanya adalah sebagai manajerial. Misalnya direktur utamanya disebutnya juga Chief Executive Officer. Kalau CFO itu disebut juga dengan direktur keuangan. Nanti ada lagi seperti Chief Operating Officer, itu sebagai direktur operasional. Tapi itu tergantung. Sebutan boleh sama, cuma harus tahu juga spesifik tugasnya seperti apa, itu bisa beda-beda. Jadi CFO di perusahaan yang satu dengan CFO di perusahaan yang lain mungkin bisa berbeda tugasnya. Tapi secara umum selalu berhubungan keuangan. Cuma wewenangnya sampai mana itu bisa berbeda-beda.
Nah, ini tadi dikasih contoh nih di bawah, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang masuk dalam investment decision atau financing decision dan management decision. Ini kita ambil contoh satu, kita ambil dulu yang investment decision. Ini peran CFO nih di sini, di ketiga decision ini, di ketiga decision ini adalah peran CFO. Salah satunya sekarang investment decision. Investment decision apa sih perannya? Ada banyak nih investment decision. Pertama adalah large capital expenditure. Namanya perusahaan, kalau perusahaan besar pasti pengeluaran modalnya besar kan? Nah, ini peran dari CFO untuk menentukan berapa sih sebetulnya modal yang diperlukan untuk bisnis ini. Perusahaan, kalau perusahaan besar tuh dia tidak hanya mempunyai operasional, dia harus mengembangkan bisnisnya sendiri. Oleh sebab itu dia punya research and development-nya. Ada nggak perusahaan yang tidak punya research and development-nya, R&D-nya? Banyak. Cuma biasanya perusahaan yang mempunyai R&D, dia akan lebih survive, lebih lama survive-nya. Contohnya R&D apa sih? Sekarang paling gampang contohnya R&D, misalnya Intel. Kita ambil perusahaan-perusahaan besar ya, Intel. Intel itu waktu dia buat perusahaan, dia udah research and development-nya, R&D-nya sudah ada, dan dia membuat software-software. Kamu tahu Intel kan, prosesor hasilnya kan, outputnya adalah prosesor. Prosesor itu ada dari yang kecil sampai yang besar. Kalau dulu itu ada Pentium 1, 2, 3, 4, ada Celeron. Nah, sekarang yang generasi sekarang adalah i3, i5, i7. Nah, itu makin tinggi 357 itu makin cepat dan makin bagus prosesornya. Itu adalah hasil dari research and development. Jadi perusahaan untung tidak hanya dipakai langsung dibagikan ke owner sebagai dividen, tapi tidak, sebagian ditahan untuk melakukan research dan development agar perusahaan bisa bertahan cukup lama. Terus ada lagi apa? Merger and acquisition. Contohnya merger and acquisition apa tuh? Merger adalah menggabungkan bisnis antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lain, digabungkan, merger. Acquisition juga sama, cuman bedanya apa? Merger and acquisition. Kalau merger itu misalnya perusahaan A sama perusahaan B digabung nih. Nah, nanti salah satunya namanya bisa A, bisa B, atau bisa C, nama baru gitu loh. Itu namanya merger. Contohnya apa? Contohnya gampang. Kalau kemarin itu di Indonesia kan sekarang ada Bank Mandiri gitu kan. Nah, dulu itu Bank Mandiri tidak ada. Yang ada dulu adalah gabungan dari beberapa bank menjadi Bank Mandiri. Bank-bank pemerintah gabung menjadi Bank Mandiri. Itu contohnya merger. Nah, kalau akuisisi itu acquire itu dari bahasa Inggris ya, mendapatkan apa, membeli mendapatkan suatu bisnis dari bisnis yang lain. Misalnya perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, maka namanya tuh bisa jadi menjadi perusahaan A, nama B-nya hilang. Jadi yang diakuisisi itu namanya bisa hilang, atau tidak, yang mengakuisisi jadi antara A dan B, namanya tuh atau A atau B, dia tidak C, tapi dia itu hilang. Jadi ada satu pihak yang hilang. Kalau tadi merger nggak hilang ya, A dan B, dia tidak hilang, dia bisa menjadi C. Kalau yang akuisisi adalah A mengakuisisi B, maka B-nya bisa hilang. Kalau masalah nama bisa pakai nama B, bisa pakai nama A, mana yang lebih menguntungkan buat bisnisnya aja. Itu contohnya merger akuisisi. Contoh akuisisi apa sekarang? Nah, kalau yang sekarang yang lagi trending adalah jadi Citibank Asia Pasifik. Citibank Asia dibeli oleh UOB Asia. Jadi Citibank, jadi kita di Indonesia ini, Citibank Indonesia ini sekarang akan diakuisisi oleh UOB. UOB itu Union Overseas Bank. Dia akan membeli Citibank. Itu namanya akuisisi. Jadi nanti nama Citibank-nya bisa hilang dan langsung jadi UOB. Nah, terus di sini yang keempat ada lagi ownership structure. Ownership structure adalah kepemilikan ya. Kepemilikan misalnya. Kan tadi dikasih tahu kalau pemegang saham minimal, perusahaan pemegang sahamnya minimal ada 2. Nah, ada 2, emang yang satu, tapi sekarang ada 2 nih, bisa 50-50, bisa 30-70, 70-30, nah itu tergantung presentasinya. Sekarang kalau ownership structure-nya tadi, kalau ada 2 orang, kan tadi misalnya 60-40, biasanya salah satu harus lebih tinggi.
51 atau 49, 50-50 ternyata akan ada kesulitan pada saat mereka melakukan konsolidasi. Biasanya akan lebih tinggi 51 dengan 49% gitu kan. Itu ownership structure. Yang paling gampang sekarang apa? Contohnya Freeport yang perusahaan besar. Nah, sekarang ownership structure-nya apa? 51% punya Indonesia, yang 49% punya yang swasta. Swasta Indonesia itu artinya punya pemerintah punya. Indonesia 49% mungkin punyanya asing. Itu contoh ownership structure. Kalau nanti ada orang mau masuk, bisa aja dia membeli, misalnya si A, di tadi contohnya perusahaan A dan B, dia mau masuk ke ownership structure di perusahaan yang lain, misalnya perusahaan C dia mau masuk, bisa aja nanti. Jadi perusahaan A dan B mungkin mempunyai saham di perusahaan C. Itu bisa jadi yang dibeli kepemilikannya ya, sahamnya yang berubah. Pengaruh nggak kalau di laporan keuangannya di perusahaan? Tidak pengaruh ya. Di perusahaan hanya pengaruh, itu hanya pergantian pemilik aja. Jadi tidak pengaruh ke laporan keuangan. Cuma di modalnya tetap bisa bertambah. Selanjutnya mengenai capital efisiensi. Nah, ini tugas dari CFO adalah dia harus melakukan atau menjaga agar kapital yang dipakai itu benar-benar efisien. Efisien tahu kan? Efisien itu adalah perbandingan input dan output. Terus yang terakhir, tadi perbandingan input dan output. Semakin besar output yang dihasilkan dengan input yang sama, maka dia makin efisien. Itu definisinya. Terus juga mengenai sekarang working capital management. Financing decision, ini tadi investment decision, sekarang financing decision. Financing decision itu ada capital structure, dividend policy, lease atau borrow. Lease itu menyewa atau peminjam ya. Tapi sekarang kalau secara accounting udah nggak boleh lease, dia harus borrow money. Terus juga pekerjaan risiko itu adalah risk management. Jadi setiap dia pinjam uang ke bank itu ada risikonya. Terus yang terakhir performance management decision. Manajemen decision itu harus performance measurement. Dia harus mengukur seberapa banyak budget yang harus dikeluarkan. Terus juga performance measurement adalah pengukuran dari budget ya. Dia membandingkan antara reality dengan budget. Terus juga harus buat namanya incentive design, investor relation, regulation requirement. Ini investor relation penting soalnya hubungannya dengan pemegang saham sama peminjam yang meminjamkan uang ke kita. Regulation ini peraturan pemerintah dan peraturan lainnya, misalnya peraturan daerah setempat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita harus comply dengan aturan-aturan mereka. Itu tugas dari CFO. Ini contoh efek investasi itu berupa, kalau dalam dunia keuangan, investasi itu bisa berupa ini aja nih, banyak nih. Ada SBI, ada repo, ada obligasi, saham, option, warrant, ini macam-macam. Ada unit link kalau seperti asuransi. Nah, kalau SBI itu apa? SBI Sertifikat Bank Indonesia. Dia melakukan lelang. Ini SBI ini. SBI itu adalah yang ditanggung oleh pemerintah. Ini nanti akan belajar lebih lanjut ya. Ini baru pengenalan dulu. Commercial paper surat utang. Intinya surat utang, commercial paper. Jadi utang kita, misalnya kita perusahaan buat commercial paper, jadi kita berutang ke orang lain, ke investor yang meminjamkan uang. Ini macam-macam term and condition-nya macam-macam. Ya, tergantung nanti negosiasi kita dengan calon investor kita. Nah, ini sini cuma ada soal-soal. Ini kamu bisa ngelihat nggak kira-kira soal-soal ini, risk and return-nya. Ini baru ini ya, baru mengenai pengenalan aja. Tapi jangan ngelihat terlalu sulit. Ini tidak sesulit yang kamu bayangkan gitu. Melihat angka-angka emang sulit, cuma ini tidak sesulit yang kamu bayangkan. Ini sampai sini saya stop dulu ya share-nya ya. Terus